Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat datang kembali di kanal Yan Sukmawan. Pada video kali ini kita akan coba menyiapkan materi pembelajaran daring yang lebih interaktif. Baik, kita perlu menyiapkan beberapa hal sebelum kita membuat materi pembelajaran daring. Yang pertama, kita perlu mempunyai aplikasi screen recorder yang bisa digunakan untuk merekam layar laptop atau komputer kita. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, contohnya adalah Bandicam, Camtasia, kemudian Screencast-O-Matic, dan juga bisa menggunakan OBS Studio. Pada video kali ini saya akan menggunakan OBS Studio. Berikut tampilannya. Sekarang saya sedang melakukan rekaman dengan OBS Studio. Kita bisa menambahkan webcam di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan tangkapan layar laptop atau komputer kita. Kemudian yang kedua adalah program yang bisa digunakan untuk membuat catatan atau menulis semacam di whiteboard. Nah, pada video ini saya akan coba menggunakan Microsoft OneNote. Mungkin sebelumnya kita lebih sering menyampaikan materi dalam bentuk file Microsoft PowerPoint, ya, slide di Microsoft PowerPoint. Namun ada beberapa keterbatasan, ya, yang ditemui ketika melakukan pembelajaran daring, sehingga saya coba menggunakan Microsoft OneNote karena pada software atau aplikasi ini kita bisa membuat catatan-catatan, kemudian kita bisa membuat coretan-coretan, ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga mengombinasikan materi yang kita sampaikan dengan aplikasi online, ya. Contohnya pada video ini saya akan coba membuat kurva untuk menjelaskan materi tentang fungsi dalam mata kuliah matematika. Saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra yang bisa diakses secara online. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita mungkin perlu menggunakan perangkat keras yang bisa memudahkan kita dalam menuliskan sesuatu di layar laptop kita. Jika hanya menggunakan mouse atau keyboard, bentuk catatan atau tulisan kita akan terkesan kaku. Nah, kita bisa gunakan ini pen tablet, ya. Tablet ini bukan fungsi. Kita bisa gunakan pen tablet untuk membuat tulisan-tulisan secara lebih halus, ya. Misalkan membuat rumus matematika. Anda juga bisa gunakan komputer tablet, namun harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan pen tablet. Ada banyak pen tablet yang bisa kita gunakan, berbagai merek yang beredar di pasar, di marketplace. Anda bisa beli di marketplace. Kemudian berikutnya kita juga perlu software editing video, ya. Sebelum kita mengunggah atau mengupload materi pembelajaran kita dalam bentuk video, kita perlu mengedit video kita supaya durasinya mungkin lebih singkat. Kemudian bisa juga kita membuang scan-scan yang kurang tepat, kita bisa buang dengan software editing video. Nah, kemudian berikutnya kita bisa upload atau unggah materi yang sudah kita buat, video yang sudah kita buat ke kanal YouTube misalkan. Oke, kita mulai. Saya akan buka Microsoft OneNote. Microsoft OneNote ini saya akses secara online, ya. Kebetulan sudah terinstall di komputer saya ini. Berikutnya kita bisa buat notebook, ya.
Di sini saya sudah membuat notebook dengan judul mata kuliah matematika. Oh ya, jika Anda belum memiliki akun, Anda perlu login ya, mendaftarkan akun terlebih dahulu, kemudian login. Di sini saya sudah login ya. Ini materi tentang matematika. Kemudian kita bisa membuat section ya, atau chapter. Di sini saya akan mulai dengan materi tentang fungsi. Ya, ini adalah halamannya. Kita bisa ketikkan di sini judul materinya. Seperti itu. Kemudian kita bisa ketikkan materi. Kita bisa mengetikkan materi tentang fungsi ini di sini atau di sini. Jadi Microsoft OneNote ini, dengan menggunakan Microsoft OneNote ini kita bisa leluasa mengetik dimanapun yang ada di kanvas komputer kita. Misalkan kita bisa mulai mengetik tentang definisi fungsi ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat catatan, membuat gambar ya, dengan klik draw. Kemudian kita bisa buat gambar di sini. Ini sudah muncul. Kita bisa gunakan pena dengan berbagai warna. Ada juga pilihan pensil ya, dengan pilihan berbagai warna. Di sini kita bisa menyisipkan berbagai macam bentuk ya. Contohnya saya gunakan ini ya, pena warna hitam. Kita bisa gambarkan di sini. Misalkan notasi fungsi. Ini jika menggunakan mouse. Ya, jika menggunakan mouse bentuknya kaku ya, kurang begitu smooth. Nah, kita bisa gunakan pen tablet. Ya. Bisa gunakan pen tablet. Saya hidupkan terlebih dahulu pen tabletnya. Kita hapus. Ya, kita bisa mulai menulis di sini ya. Misalkan seperti ini, lebih smooth ya menggunakan pen tablet. Kita juga bisa menggunakan pena dengan warna yang lain untuk menjelaskan dari materi ini. Ini adalah variabel terikat ya. Sedangkan F ini adalah variabel bebas. Ya, lebih tampilannya lebih smooth, lebih halus jika menggunakan pen tablet dibandingkan dengan menggunakan mouse. Itu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan aplikasi online untuk membuat grafik ya, untuk lebih memperjelas materi tentang fungsi ini. Ya, contohnya materi fungsi yang sudah kita sampaikan. Kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra.org ya, yang bisa digunakan untuk membuat
kurva atau grafik. Sebagai contoh, saya sudah membuat kurva fungsi di sini ya. Ada dua kurva yang sudah saya buat. Yang pertama adalah kurva untuk fungsi f, y sama dengan 4x min 3, dan berikutnya adalah kurva g warna biru untuk fungsi y sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Kita bisa simpan gambar ini, kemudian kita bisa share, kemudian kita ekspor ke Microsoft OneNote ya, untuk memudahkan siswa atau mahasiswa kita dalam membayangkan bentuk suatu fungsi supaya lebih terbayang dibandingkan dengan hanya berupa penjelasan tertulis. Kita bisa share gambar ini, kemudian kita bisa pastekan di sini. Nah, ini grafik atau kurva yang sudah buat terdahulu sebelumnya. Kita bisa tarik ke kiri, kita sesuaikan ukurannya supaya tidak terlalu lebar. Masih terlalu lebar, kita perkecil lagi ukurannya. Ya, misalkan cukup seperti ini. Kemudian kita bisa kembali buat catatan atau penjelasan dari dua kurva ini. Ada dua kurva, yang hijau dan yang biru. Yang berwarna hijau adalah kurva untuk fungsi y sama dengan 4x min 3. Kita bisa teruskan di sini dengan draw warna hijau ya. Ini 4x min 3. Kemudian untuk kurva berwarna biru, ini sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Ini sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, seperti ini. Berikutnya, jika halaman ini sudah sampai di bagian akhir, kita bisa menambahkan halaman dengan klik add page. Misalkan di halaman kedua ini, kita akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Nah, seperti ini, dan penjelasannya bisa kita tuliskan di sini. Kalau sudah habis, kita bisa juga tambahkan halaman berikutnya. Kemudian untuk topik berikutnya, topik yang kedua misalkan, kita bisa tambahkan section ya. Bisa ganti nama section atau chapternya, misalkan tentang trigonometri. Ya, seperti ini sudah masuk ke halaman untuk topik trigonometri dan seterusnya.
penggunaan Microsoft OneNote ini cukup mudah dan cukup powerful untuk menjelaskan materi kuliah atau materi pembelajaran secara lebih interaktif. Dan di Microsoft OneNote ini kita juga bisa berkolaborasi ya antar orang atau antar siswa atau antar mahasiswa sehingga lebih interaktif lagi. Berikutnya, jika kita sudah selesai membuat materi daring ini, kita bisa menyimpan hasil rekaman dari screen recorder kita. Kemudian kita bisa edit sesuai kebutuhan, kemudian kita bisa upload ke kanal YouTube misalkan atau ke media pembelajaran yang lain. Ya, demikian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.